Orang yang emosinya terpancing ini ya, gara-gara ini lagi heboh banget ini, ada 11 orang kader PSI. Ini termasuk menterinya ya, plus menterinya dong maksudnya ya. Ini ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, yang masuk dalam struktur ini apa? Organisasi Manajemen Office Forestry and Other Land Use Netting 2030. Ini yang menangani masalah-masalah perubahan iklim yang tadinya itu di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum ini dipecah gitu ya. Ini gila banget karena daftar gajinya itu menyebar begitu, ya puluhan juta. Tapi jangan dibilang bahwa itu hanya puluhan juta, ya nggak miliaran. Tetap saja dalam situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini bisa membuat publik jadi marah. Ya, sepertinya mumpungisme, moral hazard tidak terbentuk tuh. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi-relasi politik ditumpuk di kementerian. Kan itu yang akhirnya membuat rakyat merasa memang Indonesia makin lama makin gelap. Bayangkan misalnya berita itu ada 11 kader dari partai Saudara Kaisang itu. Partai PSI itu yang menterinya adalah Menteri Kehutanan, kemudian dimasukkan semua di situ tuh 11 kadernya, dan bahkan ada yang meneliti dan ada yang suami istri rupanya di situ kan. Jadi bocoran-bocoran ini yang pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan, jadi menuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. Nah, kasus-kasus macam ini pasti banyak tuh, bahwa akan ada mungkin dalam hari ini pemanggilan seorang menteri, tetapi pada saat yang sama ada menteri yang masih mengumpulkan cawe-caweknya tuh. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa mata netizen itu betul-betul cerdik untuk menemukan jejak persembunyian para koruptor tuh, atau jejak persembunyian para manipulator, atau jejak persembunyian mereka yang kelebihan kekuasaan lalu memasang perangkatnya itu dari dalam lingkungannya sendiri. Kan itu yang sebetulnya harus dikejar oleh Presiden Prabowo, karena membersihkan dari dalam itu penanda pertama bahwa dia bisa membersihkan yang ada di luar kan. Jadi konsekuensi dari keterbukaan informasi, maka netizen bisa ngulik-ngulik, bisa keputusan menteri itu dibuka, dicari-cari atau window shopping, tiba-tiba ketemu di sebuah situs. Jadi diedarkan sekarang, makin banyak diedarkan bocoran-bocoran itu, termasuk bocoran-bocoran sensasi soal Pertamina, karena sangat mungkin tidak sekedar berhenti pada anak perusahaannya, tapi di tingkat yang lebih tinggi gejala semacam itu berlangsung. Dan itu yang membuat kita makin yakin bahwa Indonesia ada di dalam kesulitan untuk memberantas korupsi. Sangat mungkin juga soal Pertalite ini, Pertamax ini bisa sampai ke seorang menteri itu, dan semua hal yang membutuhkan kejelasan itu akhirnya mulai dibaca sebagai keadaan yang berbahaya di Indonesia, karena tetap kita ada dalam